anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 11 sampai ayat 20. Ini kalau di mushaf Madinah satu halaman. Karena banyak, kita ngajinya langsung bareng saja, tidak dipandu sekali sewang. Mangga hiji dua tilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Laula idh sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim. Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'azim. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. wa
yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Ayat yang barusan dibaca 10 ayat ini terkait baroah, membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha yang pernah mengalami haditsul ifki. Ini terkenal ya dalam sirah, dalam sejarah, dalam tarikh, istilahnya haditsul ifki. Hadis itu bisa berita, bisa juga kejadian. Al-ifki artinya bohong. Maksudnya adalah berita bohong, fitnah seputar Aisyah bahwa dia sudah selingkuh, dan fitnah ini menyebar selama 1 bulan. Ini terjadi pada tahun 5 Hijriah sebelum perang Khandaq, sesudah perang Banil Mustaliq. Banil Mustaliq itu satu daerah basis orang-orang kafir yang mereka mau menyerang Madinah. Lalu karena mereka ahli-ahli perang, Nabi SAW sendiri yang langsung memimpin perang. Dan ketemulah di satu mata air yang namanya Muraisiyah. Maka dikenal juga perang Dzatur Muraisiyah. Banil Mustaliq ini dipimpin oleh Al-Harits bin Diror. Al-Harits bin Diror ini nanti jadi mertua Nabi. Diplomasi Nabi dalam menikah itu begitu ya. Jadi lain asal nyandung ya, tapi ada diplomasi politik. Istri Nabi dari Al-Harits namanya Juwairiyah bintil Harits. Dalam Bulughul Maram bab zikir bagian akhir di YouTube Pesantren 27 juga sudah saya bahas. Itu Juwairiyah ini terkenal sebagai istri yang ahli zikir. Beliau zikir dari ba'da sholat subuh sampai duha jam 10 tanpa henti. Yang kemudian nanti Nabi sarankan sebaiknya jangan habis waktu dengan zikir saja, ada juga aktivitas duniawi. Nabi itu mencontohkan zikir itu sampai terbit matahari. Terbit matahari itu patokannya 1,5 jam lah dari adzan subuh. Jadi kalau sekarang 5:30. Jadi Nabi itu setiap selesai subuh itu berzikir, tidak beranjak sampai terbit matahari. Jadi mundi dieu Kang Andri dek ngamalkeun sunnah Nabi itu pada subuh teh tong sare deui. Di dieu nya duduk zikir sampai jam 5:30. Udah gitu kemudian jangan tidur lagi, beraktivitas. Karena ada hadisnya terkenal
barokatu ummati fi bukuriha, barokah umatku itu dari waktu paginya ya. Nah nanti tidur itu ba'da zuhur ya. Kalau mau tidur ba'da zuhur, kecuali ustad anu lieur isuk-isukna ngajar lohor ngajar nah teu nanaon ya, beres dikir peureum mula sakedeung tidak haram. Nah Juwairiyah ini ditegur oleh Nabi, kalau mau seperti saya dikirnya sampai terbit matahari dan ditambah dengan dikir subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Di kurikulum madrasah diniyah yang dibuat oleh pesantren 27 dan sudah disebarkan oleh Ustaz Rohman itu ada dikir pagi dan petang ya. Oleh santri at-taubah dibaca setiap ba'da maghrib. Ba'da maghrib beres sholat sunat dibaca. Ararapal budak kelas 2 kelas 1 oge ya, dagis biasa. Itu 3 kali subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Adada khalqi sebanyak makhluknya. Berarti dikir dengan membaca ini seolah-olah kita dikir sampai miliaran. Makhluk Allah kan miliaran triliunan. Wa zinata arsy seberat arasnya. Wa ridho nafsi sekeriduan dirinya. Allah kan keriduannya rahmatnya tidak terhitung. Yang ada di kita di alam dunia itu semua makhluk sayang kadarnya hanya 1 dari rahmat Allah yang 100. Aras Allah juga luas, sering kita bahas. Wa midada kalimati sebanyak kalimah-kalimahnya. Kalimah Allah itu kalau mau ditulis dengan air laut 7 lautan ya didatangkan tidak akan habis air laut dijadikan tinta buat menulis kalimah-kalimah Allah ya. Dan di perang Banil Mustalik ini mulai orang-orang munafik memperlihatkan secara berani kemunafikannya. Sebelumnya sejak perang Badar, jadi mulai adanya orang munafik kata Imam Ibnu Katsir itu sejak perang Badar. Kalau sebelum perang Badar orang kafir biasa we kafir, tapi setelah perang Badar itu kan ibaratnya perang kemerdekaan ya. Umat Islam menang, jaya, berkuasa, nah baru orang kafir nih. Banyak yang takut kalau tetap dalam kekafiran gak punya hak, gak diakui warga negara. Kan warga negara di Islam tergantung agama ya. Kalau bukan orang Islam itu disebut di kategorinya warga negara asing. Orang kafir itu kafir dzimmi ya, haknya beda. Maka mereka masuk Islam. Nah sampai perang Banil Mustalik itu mereka gak banyak ulah. Mulai ada ulahnya lagi sudah perang Uhud. Perang Uhud kan sebutlah drawnya. Umat Islam hampir kalah meski tidak jadi kalah. Karena orang kafir juga keburu habis bekal, jadi keburu pulang. Nah di sanalah sababun nuzul surat Al-Munafikun. Ketika ada bentrok antara orang Ansor dengan orang Muhajirin berselisih dalam hal sepele masalah air. Pasnya mun jika orang para omong yang normal dah sahabat juga manusia biasa. Itu orang Abdullah bin Ubay sampai berkata, kamu itu gembel numpang di Madinah bikin masalah dengan orang Madinah, nunjuk ke orang Muhajirin. Sampai mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijanna la'azu minhal adzal, sampai diabadikan di surat Al-Munafikun. Nanti kalau kita pulang ke Madinah gembel-gembel ini orang usir gitu. Muhajirin itu kan para pengungsi ya, orang-orang yang mengungsi dari Makkah ke Madinah. Dilaporkan ke Nabi oleh Al-Miqdad yang mendengar itu malah dimarahi oleh Nabi karena Abdullah bin Ubay itu Pak kalau Jumatan selalu paling depan di saf pertama. Dan sebelum Nabi naik mimbar dia berdiri. Itu bapak-bapak yang ngantuk bangun gitu.
Tuh yang belum rapat sapnya rapat. Nggak ada yang menuduh Abdullah bin, karena memang Abdullah bin Ubay ini tokoh Madinah yang sebut saja masuk Islam. Orang sahabat nggak tahu dia munafik. Nah, ketahuan munafiknya itu pas perang Banil Mustalik ya, dengan pengikut-pengikutnya. Yang saat itu ketika turun surat Al-Munafikun, Umar bin Khattab meminta kepada Nabi SAW, biar saya penggal lehernya. Kata Nabi, jangan ya, karena aku takut orang-orang Arab berkata anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Muhammad membunuh rakyatnya sendiri. Ari ayeuna mah teu aneh nya polisi mehan rakyat teh. Mung minta hampura-hampura acan. Kalau dulu Nabi Muhammad nggak mau, masa nanti saya ada bahasa, masa Nabi membunuh rakyatnya sendiri. Kata Nabi, biarlah, nanti juga orang begitu nggak bakalan didengar. Dan betul, meski dia tokoh di kaumnya, dengan turunnya surat Al-Munafikun, dia sudah tidak dianggap lagi oleh kaumnya. Dan orang munafik mereka tidak dibunuh ya karena orang munafik itu secara lahiriah Islam, sholat bareng, ya zakat bareng, nggak boleh kan? Tadi dibaca ayatnya itu surat At-Taubah awal. Fa in tabu wa qamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau orang-orang kafir itu tobat, sholat, zakat, saudara seagama, nggak boleh dikategorikan kafir. Haram darahnya, ya, tidak halal, jadi nggak boleh dibunuh. Nah, dari sana mulai termasuk ini ketika pulang dari Banil Mustalik mereka berulah dengan menyebarkan hadisul ifki. Saat itu Nabi SAW kalau perang, ini hadisnya panjang. Di sini saja 4. Ini kalau kita biasa 8 halaman. Ini hurufnya kecil-kecil. Jadi sudah turun ayat hijab. Nabi kalau berangkat kemanapun itu pasti bawa istrinya ya. Tara lelengohan. Dan istrinya nanti diundi. Siapa digilir. Bagian Safar yang sekarang istri yang mana, kan istrinya ada 9. Nah, kebetulan saat itu Aisyah. Dan sudah turun ayat hijab. Ayat hijab itu di mana istri Nabi tidak boleh terlihat oleh orang lain kecuali ketika ada Nabi. Kalaupun terlihat pakai cadar, ya, pakai sarung tangan. Jadi yang pakai cadar sarung tangan itu yang wajib itu buat istri Nabi. Kalau selain istri Nabi tidak wajib. Cuma kalau ada yang berniat ingin seperti istri Nabi, urang tong sok usil ya. Jong juga teroris naon teh ulah nah jangan usil ya. Saya dulu di Garut ya yang membimbing diskusi mahasiswa tentang masalah cadar, dan saya tegaskan seperti itu, enggak haram. Masa saya haramkan yang halal? Enggak boleh. Silakan boleh. Bahkan kalau niatnya ingin seperti istri Nabi bisa menjadi amal soleh. Atuh burung dicalaladar budak akhwat teh. Nepikeun ka rame, cenah versi Sri di Garut teh. Ustaz Garut cenah kabeh dicalaladar mayoritas ya. Mayoritas hampir 75% dicalaladar. Termasuk guru rekrut kade dicadar. Sampai saya ditanya di sidang asatidah ya dosen, bejana cenah Ustaz Nasruddin cenah nu nitah cadar mun nya cita nitah cadar istri ana dicadar panteu aja ya nitah henteu nyarek moal gitu. Yang namanya mubah silakan saja cite hari yang pakai cadar dipersoalkan tuh cite mahasiswa kene nu make baju ngetat dipersoalkan ya. Eta tah anu maksiat mah pugu make baju ngetat ngaleupet. Hari cadar pugu halal dipersoalkan yang dianggap melenceng dari jamiah. Hari PSIS marake celana panjang ada retat tadi carek. Nah itu
Kalau dalam kendaraan tuh pakai sekedup, ya, kayak tenda di atas unta itu. Jadi ada tenda. Nah, di perjalanan pulangnya malam. Rata-rata perjalanan pulang itu malam, karena kalau siang capek, ya. Jadi rata-rata perjalanan itu malam. Istirahat di satu tempat. Aisyah mau ke toilet, ya. Toiletnya kan cari sungai gitu. Nah, cari sungai di satu malam. Ketika pulang, Aisyah begini, cenah mana kalung? Maka nyari dulu. Malam-malam can usum listrik, can usum senter HP. Ketika pulang ke rombongan sudah pulang ke Madinah. Kenapa enggak merasa pengawalnya termasuk Nabi? Nyapan tadi pakai sekedup. Menyangkanya Aisyah ada di dalam. Mau aku ditaung heula. Nabi juga kan sibuk mengurus umat, ya. Kayak ketua panitia rihlah we, ya, pemajikanna sorangan mah diculkeun. Perhatikeun batur we. Nah, sampai di Madinah bayangkan nih untuk membuat kita husnudon. Kalau naudzubillah min daliknya, bapak pulang dari safar subuh pamajikan eueuh. So, dek teu keheul kumaha. Nah, lalu kemudian Aisyah itu udah nggak tahu mau kemana, menunggulah di jalan. Di pasukan Nabi itu kan selalu ada lakit. Lakit itu jadi panitia yang paling belakang, bertugas untuk menyisir, ya. Namun naon pidar naon ngaranna teh gitu. Ngawal paling belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, ya. Nah, di antaranya adalah Sofwan bin Mu'attal. Dia seorang sahabat muda, ganteng. Sungguh kaget ketika dia inspeksi, tiba-tiba menemukan Siti Aisyah yang sedang berbaring tidur. Ya, maka dipersilakan untuk naik ke untanya, dituntun ku Sofwan. Sok bayangkan subuh-subuh, isuk-isuk pamajikan bapak-bapak naudzubillah min dzalik datang duaan jeung budak mora. Wah. Ngomong Kang Andre mah geus gampleng we. Moal bananya. Nah, itu kan kenapa ya Aisyah tidak ada dari rombongan malam, itu kan banyak kecurigaan itu. Ya, orang tong borono kitu nu kakara deket we, ya, sok ngobrol itu kan jadi kecurigaan besar. Wah, cenah bobogohan gitu kan. Ya. Nah, setibanya di Madinah kemudian Aisyah jatuh sakit. Orang munafik itu kan sok ditambah-tambah, malam-malam meninggalkan Nabi, pagi-pagi datang dengan pemuda kan, wah geus. Ternyata Aisyah yang ngora cenah gitu mun bahasa ini. Dan kemudian sakit, wah cenah ye nyiram nya mun ayeuna kan gitu. Langsung sampai 1 bulan Aisyah sakit. Aisyah sendiri ketika sakit enggak tahu desas-desus, tapi wah ini berita ini betul-betul menjadi-jadi sampai sahabat-sahabat pun ikut menyebarkan sahabat mulia, kecuali sahabat-sahabat yang al-asyarah ya, mubasysyirin bil jannah, yang senior itu enggak, yang 10 sahabat senior kayak Hasan bin Thabit ya, di sini disebutkan. Beberapa orang sahabat juga ikut meyakinkan. Sampai pada suatu waktu Aisyah minta izin dirawat di rumah ayahnya Abu Bakar, karena di rumah Nabi juga tidak bisa mengurus Nabi dan tidak ada yang mengurus. Nabi kan istrinya 9. Nabi kan ngurus negara, dia aku ngurus negeri. Maka Aisyah pindah ke rumah Abu Bakar. Nah, dari sanalah mulai tahu ada berita-berita itu. Beuki we gering, ya. Udah sakit, kemudian dapat berita fitnah, tambah sakit lagi. Sampai Nabi SAW pun bingung, ya. Mau gimana lagi? Saya sebutkan tadi, sok secara psikologis, kalau kita
kehilangan istri kita satu malam, tomboroker nyabalah di imah, urang balik pemajikan datang subuh bareng jeung lalaki lain, sok kira-kira kumaha ya. Itu kan emosi bos. Jadi sisi manusiawi Nabi ada, lalu kemudian desas-desus, dan karena banyak yang ngomong seakan-akan mutawatir, seolah-olah benar ya. Nah ini gosip tehnya, hoax teh. Sampai Nabi bertanya ke Aisyah, kalau ini bohong, Allah pasti menurunkan ayat bahwa kamu bersih dari tuduhan. Tapi kalau ini tidak bohong, sok cepet istighfar, tobat. Itu yang membuat Aisyah menangis. Jadi Nabi tidak memutuskan, menegaskan bahwa Aisyah tidak bersalah. Nabi sendiri antara dua nggak bisa memutuskan. Kalau kamu benar pasti turun ayatnya, dan ayat itu yang ditunggu-tunggu nggak turun-turun selama 1 bulan. Jadi seakan-akan bukti orang munafik itu ya kokojona Abdullah bin Ubay ini tuh cina kalau memang Aisyah bersih pasti turun ayatnya nggak turun-turun gitu. Makanya Nabi ditegur kan di surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'in dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Meski bukan itu kasusnya, kasus yang lain. Nabi pernah ditanya tentang ruh, nanti jawabannya besok. Ternyata besok wahyu nggak datang. Dan Allah menegaskan bahwa wahyu itu hanya wewenang Allah, bukan bagaimana Nabi. Kumaha Allah. Jadi ketika Nabi menyabdakan Allah akan menurunkan ayatnya, lalu tidak turun-turun, orang beriman memang sudah ya belum turun saja, bukan tidak akan turun. Tapi kalau orang munafik, cina kalau memang Aisyah bersih pasti udah turun ayatnya, udah 1 minggu masa nggak turun-turun, 1 bulan ya. Dan kemudian sesudah 1 bulan turunlah ini 10 ayat, dari ayat 11 sampai ayat 20. Dan ini kaitannya dengan yang kemarin kan, nyambung dengan ayat-ayat tentang larangan menuduh zina. Masa perempuan yang suci ya, bahkan istri Nabi mau difitnah selingkuh ya, hati-hati. Nah inilah ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina ja'u, sesungguhnya orang-orang yang datang bil ifki, membawa berita bohong ya, maksudnya berita fitnah selingkuh Aisyah. Usbatum minkum, itu sekelompok dari kalian. Jadi bukan 1-2 orang, banyak. Yang namanya hoax, yang namanya fitnah itu memang bukan 1-2, banyak. Ini pelajaran bagi kita, dan kita jangan terjebak dengan usbah itu, karena banyak yang ngomongnya lalu tiba-tiba percaya begitu saja. La tahsabuhu syarral lakum, jangan kalian mengiranya jelek bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, tapi itu baik buat kalian. Di sini Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu melihat hikmah dari setiap sesuatu, meski nyatanya tentu jelek kan. Kasarnya meski bagaimanapun fitnah ini jelek, menyakitkan, tapi Allah mengajarkan lihatlah hikmah di balik itu, pasti ada hikmah. Ini untuk menegaskan wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Kebaikan itu semuanya ada di kamu, di Allah, dan kejelekan tidak akan ada yang kembali kepada engkau ya. Jadi kalaupun kita melihatnya jelek, bagi Allah itu nggak jelek, pasti baik, cuma kitanya saja salah melihat. Apa baiknya? Baiknya umat Islam jadi mendapatkan pengajaran ya, secara khusus buat Aisyah, dan ini dipuji oleh Ibnu Abbas menjelang kewafatan Aisyah. Satu-satunya perempuan yang ayat
khusus turun buat perempuan Anda. Kalau bahasa Nabi ini rahmat Allah buat keluarga Abu Bakar, ya, karena ini membersihkan nama keluarga Abu Bakar. Jadi dikenang terus sampai akhir zaman. Coba menurut ayatnya kan nggak akan banyak yang tahu. Tapi kalau dengan ada ayat ini diulang lagi, ditegaskan lagi oleh Allah bahwa Aisyah itu wanita suci. Dan ini sekaligus tamparan keras bagi Syiah, ya. Syiah itu sampai hari ini, sampai hari kiamat, dalam tobat geus jadi lain Syiah. Tidak akan mengakui Aisyah sebagai perempuan suci, tapi perempuan pelacur, ya. Aisyah itu perempuan pelacur, perempuan nista, ya. La'anahumullah buat orang Syiah. Jadi biasakan kita melihat sesuatu yang baik di balik yang jelek, ya. Saya sering contohkan sederhana, numpak motor dek ngaji, ban bitu kempes, pan kesel. Coba memikirna jauh eta teh doa tukang tambal ban. Sok coba lamun nya mau motor nu bitu tukang tambal ban atuh mal bisa maraban anak pamajikan. Doa tukang tambal ban, alhamdulillah urang bisa jadi wasilah rezeki keur tukang tambal ban. Pasti ngadoakan tukang tambal ban. Siga nya siga nu geringnya urang melihatnya komo ustad nu dibere gering mah susah. Ya, mun tukang dagang teh bisa dagang sarua ustad oge. Jadi nggak bisa beraktivitas. PNS pre satahun oge ayeuna angger gaji aya. Tapi kalau kita berpikir jauh, ini doa dokter, doa tukang herbal, doa BRC, bayangkeun lamun nu gering. Teu BRC mau kayu, karyawan mau kagaji, ya. Jadi selalu melihat sisi baik dari setiap yang kita lihat jelek. Likul limriin, bagi masing-masing orang, minhum dari mereka, maktasaba, sesuai yang dia usahakan, minal ithmi, dari dosanya. Walladzi, dan orang yang tawalla itu arti asal mengurus, kibrohu, yang paling besarnya. Kalau sekarang mah otaknya, ya, yang memegang grand desainnya, siapa nih otak aktor intelektualnya, menai nama ting Kapolda, ting presiden. Minhum, dari mereka, lahu, maka bagi dia adzabun azim, siksaan yang sangat besar. Jadi jangan menilai jelek, kan jadi jelas bahwa setiap orang yang berbuat jelek itu akan disiksa, dan nanti beda-beda kadar siksanya. Ini menunjukkan juga orang-orang yang terlibat dalam berita bohong semuanya itu akan kena, meski kadarnya beda-beda. Anu nge-share-na ka 10 grup jeung nu ka 100 grup beda dosana. Main share we gitu. Ya, kur rame teori konspirasi Covid teh share. Ya. Asa pang benerna we. Tabayun teu pernah ngarti Covid henteu. Ya. Geus aya mah tatangga anu Covid benerna ge sieun we. Ya. Itu harusnya hati-hati, ya, main share we. Ayeuna misalkan cenah tong lu vaksin. Pas nu geus ngarti vaksin main share. Tu jauh bil ifki, hati-hati, ya. Termasuk nih berita-berita tentang kasus main share. Padahal kita belum tahu hakikatnya, belum tabayun, hati-hati. Itu masuk kategori ifkun, kategori dosa. Apalagi ini terkait hubungan, ya. Nah, cenah si Ustad anu deket jeung si ibu anu, wah, kita geus nepi ka jelema 10 mah ditambah bobogohan cenah gitu. Tidak nama cuma bertanya, nah cenah deket jeung si ibu anu. Kaditu mah jadi bobogohan deh kawin deui kan gitu. Itu kadar dosanya semua dapat itu. Ini termasuk para sahabat yang ikut meyakini, ikut menyebarkan, ini semua dapat dosanya. Meski tentu nanti ada tobat, ya, di ayat ke-20.
Kalau bertobat sudah selesai. Laula, mengapa tidak, id sami'tumuhu, ketika kalian mendengarnya, dhanna, mengira, al mu'minun wal mu'minat, sampai disebut dua-duanya untuk menegaskan baik bapak-bapaknya, kaum lelakinya, kaum perempuannya yang merasa beriman, bi anfusihim, mengira untuk diri-diri mereka sendiri. Ini bahasa Al-Quran begini, maksudnya mengira untuk orang lain, yang orang lain itu harus dianggap sebagai diri sendiri. Larangan membunuh orang lain, wala taqtulu anfusakum, diantaranya jangan membunuh diri kalian sendiri. Padahal maksudnya mayan batur, tapi kan orang lain itu sama dengan diri kita. Kata Nabi, al mu'min mir'atu akhil mu'min. Mu'min itu cermin saudaranya yang mu'min. Sok bapak ngenteng, nu aidina enteng saha? Batur. Aya korong di dieu. Jol ngomong kanu dina kaca teh. Itu kamu korong tuh dina pipi, masa gitunya korong maneh teh. Jadi maksudnya kita harus menilai orang lain itu adalah diri kita sendiri. Kalau orang lain terkena fitnah, ada dugaan, ada praduga, ingat itu adalah diri kita sendiri. Nilailah, dugalah yang baik, khairon, kebaikan. Ini menunjukkan husnuzon itu wajib, meski mungkin salah. Namanya juga zon, bukan yakin. Suudon itu salah, najan benar. Itu jadi konsep akhlak kita ya. Ningali ya Kang Andri geus 3 subuh teu ka masjid. Ya. Pan antara suudon dan husnudon. Husnudonna meureun keur gering. Ya. Pan keur usum Covid mah gering tong ka masjid bisi teh Pak. Suudonna naon? Isuk-isuk mah sarapan udu-udua itu tukang songkoneng. Jadi daripada suudon lebih baik husnudon, karena itu adalah diri kita sendiri. Waqalu, dan mereka berkata, hadza ifkum mubin, ini adalah bohong yang nyata. Ya, jadi ketika kita mendengar berita yang tidak enak tentang orang lain, itu adalah diri kita. Atau jangan jauh-jauh lah, kita mendengar berita jelek tentang istri kita, cing kumaha, kasinggung kan? Karena istri kita sudah jadi bagian dari diri kita. Atau mendengar berita jelek tentang adik kita, tentang anak kita, kan nyeri hati. Nah seharusnya ketika kita mendengar berita jelek, ya, memperbincangkan kejelekan Haji Anu, Ustadz Anu, Bapak Anu, Ibu Anu, urang teh nyeri hati, dan hanya kebaikan. Jangan begitu. Kita harus mengiranya, menyangkanya tetap yang baik, dan harus berani mengatakan ini bohong. Selama tidak ada bukti, harus dianggap kebohongan. Ya, itu etikanya begitu. Dan bukti itu nanti tabayun. Ya, selama belum kita tahu bayinahnya, maka kita harus nilai bohong. Maka dari itu kata Nabi, suudon akdzabul hadits, sebohong-bohongnya bohong. Kenapa? Karena kalau orang bohong, Pak, dia tahu bahwa dia bohong, ya kan? Saya misalkan menyebut Hendy itu sebetulnya anu, dan saya tahu itu bohong. Jadi saya sendiri tahu bahwa itu salah, tapi saya sebarkan. Nah kalau suudon, saya melihat Hendy, lalu saya mengira yang jelek, dan saya meyakini itu benar. Kalau bohong mah meyakini itu bohong, kalau suudon mah meyakini itu benar, bari bohong. Ya, makanya kata Nabi, akdzabul hadis, dosanya gede. Hati-hati, ini orang Sunda ya senangnya mun bari ngopi, ngobrol, ngariung geus ngagogreng batu, beak lah ustad lagi beak pokoknya. Tuh hati-hati ya, itu dosa besar. Ifkum mubin. Ini yang tadi ayatnya adzabun azim. Makanya Nabi kan ketika Mi'raj nanya,
Itu siapa itu yang mencakari dirinya sendiri? Itu mereka yang selalu menikmati suudon, menikmati gibah, ya. Mencakar dirinya sendiri karena menyiksa diri sendiri. Kan yang namanya gibah suudon itu mencemarkan, ya, mencemarkan harga diri seseorang, dan itu hakikatnya harga diri dia sendiri. Makanya kuku-kukunya dari tembaga, kata Nabi, mencakar diri sendiri. Urang menyakaran awak urang eureuneuh suudon. Aya batur ngajak ngobrol, ini nanti dikuatkan di ayat berikutnya. Mendengar saja mah enggak dosa. Nu dosa teh urang aya zon. Lain kan seandainya mengapa kalian ketika mendengarnya tidak berprasangka baik. Jadi kalau mendengarnya tidak dosa. Bisi soalnya kadang saya juga merasa ieu nu ngalolobrol teh inohong-inohong unggul. Dek dicarekannya teu sopan. Ngadengena mah teu doraka ngan urang tong kabawakeun suudon. Insyaallah kita sambung di ayat-ayat berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.